Kalian pakai smartphone buat apa sih? Buat scrolling-scrolling sosmed, bikin konten FYP di TikTok, atau dipakai buat nonton nih? Karena kan HP itu penyedia layanan streamingnya cukup banyak di sini. Ya ada, let's say kalian mau nonton film ada di Netflix, kemudian juga bisa nonton anime, dan serial-serial di berbagai platform streaming lainnya yang ada di smartphone ini. Tapi ini kalau di smartphone ini kan layarnya kecil nih, nggak enak gitu kalau dipakai buat nonton lama-lama, dan juga speakernya kan kurang imersif ya, namanya juga speaker smartphone gitu kecil. Jadi gimana nih kalau kita bikin smartphone ini lebih imersif lagi buat nonton, kita colok aja ke monitor, terus juga pakai tuh speaker eksternal jadi suaranya jadi lebih mantap lagi. Oke, beberapa smartphone sekarang itu kan sudah memiliki kemampuan untuk display output. Yang di sini nih smartphone gue pribadi ya ini adalah Samsung Galaxy S21 FE. Memang bukan smartphone yang baru-baru banget, tapi dia di sini sudah memiliki kemampuan untuk display output. Ya kita tinggal beli aja tuh USB-C dongle yang memiliki HDMI dan colok HDMI ke smartphone ini, dan udah tuh nanti smartphone-nya bisa melakukan display output ke monitor. Nah, tapi nih ada satu masalah di mana kalau kita langsung colok aja smartphone-nya ke monitor, nah itu dia tetap pakai UI-nya si smartphone. Nah, UI smartphone itu kan rada nggak enak ya kalau di scale up ke layar yang lebih gede. Karena dia icon dan font-fontnya itu lebih gede, jadi kalau kita lihat di layar ya kayak cuman memperbesar tampilan aja gitu. Nggak ada imersifnya lah menggunakan display yang jauh lebih gede. Nah, untungnya di sini gue suka banget karena Samsung memiliki fitur yaitu adalah Samsung DeX, yang di sini adalah sebuah fitur untuk mensimulasikan UI ala PC desktop. Jadi ya kita tampilannya tuh jadi lebih proper lagi untuk bisa ditampilkan ke monitor yang lebih gede. Dia tuh juga bisa multi window, jadi kita kayak pakai seolah-olah kayak pakai Windows gitu. Jadi ya kita bisa buka aplikasi yang cukup banyak, dan udah tuh kita bisa multitasking juga di Samsung DeX ini. Nah, buat kalian yang familiar nih sama PC Windows, tentu ini akan jauh lebih enak dong dilihat ke monitor karena ya tampilannya memang seperti sebuah PC. Nah, dengan kemampuan smartphone modern sekarang kan udah banyak tuh yang mulai melakukan pekerjaan di smartphone aja, ya seperti video editing. Tapi ya gue pribadi nggak sampai ke level itu. Di sini sih gue cuma sekedar melakukan office work aja di smartphone ya, karena si smartphone ini kan bisa juga melakukan input mouse dan keyboard. Jadi ya kita bisa tuh ngetik-ngetik terus kerjain Excel ya. Jadi kayak kerja aja pakai laptop gitu seolah-olah di HP ini. Nah, tentu dengan setup seperti ini kita jadi bisa multitasking nih. Kita misalkan Netflix and chill sambil ngetik-ngetik atau sambil dengerin musik nih untuk ngeboosting mood kita saat kerja. Dan tentu di sini kita juga perlu nih speaker yang proper supaya ya suara yang dikeluarkan dari konten-konten yang ditampilkan itu jauh lebih oke nih. Nah, di sini nih gue pakai Edifier D12 untuk dijadiin speaker. Nah, ini tuh speaker cocok banget buat dijadiin tabletop atau bookshelf karena ya desainnya di sini itu udah cocok banget untuk dijadiin keduanya karena ada aksen-aksen kayunya nih yang memang bisa nyatu dengan rak atau meja kalian. Nah, speaker ini tuh mendukung beberapa koneksi. Yang untuk kabelnya sendiri tuh ada line in yang bisa di output menjadi jack 3,5 mm atau menjadi RCA nih, misalkan mau dicolok ke TV konvensional. Terus juga di sini ada colokan kabel aux, misalkan untuk dicolok ke device seperti laptop, PC atau smartphone yang memang masih ada colokan jacknya. Serta juga di sini ada line out buat nambah nih subwoofer seperti Edifier T5 misalnya. Dan pasti di sini juga ada Bluetooth 5.0 buat mode wireless. Tapi tetap nih, ini speaker nggak punya built-in battery, jadi perlu dicolok supaya ya bisa nyala. Karena memang ini bukan speaker portable. Yang gue suka dari speaker ini tuh kita bisa mengoperasikannya menggunakan remote ini. Nah, di remote-nya ini tuh kita bisa atur untuk on-off speakernya sendiri, kemudian melakukan volume up and down, lalu untuk play or pause, serta juga skip untuk musik dan video. Kemudian juga tentunya bisa untuk mute audio, lalu ada Bluetooth pairing mode, sampai juga ke profil equalizer buat movie atau musik, yang di sini kita bisa pilih salah satu tergantung dari konten apa yang sedang kalian nikmati. Cuma nih sayang banget Edifier tidak kasih opsi untuk kontrol via smartphone, jadi dijaga baik-baik nih remote-nya, jangan sampai rusak atau hilang. Ya untungnya di speaker ini masih ada kok knop-knop buat atur equalizer dan volume, serta juga on-off switch di belakang. Nah, untuk cover bagian depannya ini tuh bisa kita lepas pasang. Gue pribadi sih lebih suka dilepas ya, karena kelihatan jadi lebih keren aja gitu speakernya. Nah, untuk audionya sendiri tuh speakernya punya dua tweeter berukuran 3/4 inch dan juga dua mid bass berukuran 4 inch. Nah, masing-masing ini tuh mampu memiliki output mencapai 15 dan 20 watt.
yang totalnya speaker ini tuh memiliki output 70 watt. Output suara segini tuh gua rasa udah kenceng banget nih. Buat studio gua aja nih yang berukuran 3,5 x 4 meter, itu tuh udah kenceng banget, padahal ya speakernya gua set volume di 50% aja. Dan karena gue bukan expert soal audio, jadi gue tidak bisa nih menjelaskan kualitas audionya secara literal. Jadi mending kalian denger aja nih kualitas audionya seperti apa yang gue tes pada beberapa skenario. Assemble. Nah sayangnya di sini gue nggak main game di smartphone karena memang gue pribadi kurang demen gitu main game di HP. Memang lebih condong main game tuh di PC aja. Jadi sorry banget nih, gue tidak bisa memperlihatkan ke kalian contoh tes gaming di setup seperti ini. Jadi intinya sih ya gue pengen kasih lihat aja ke kalian kalau setup ini tuh lebih diperuntukkan untuk office work sambil multitasking gitu, kayak sambil nonton terus dengerin musik. Apalagi kan di sini monitor itu udah gede ya, yang di sini gue pakai monitor 27 inch. Terus juga speaker dari Edifier ini tadi gue udah tes kan, suaranya mantep banget buat nonton, apalagi dengerin musik itu waduh. Itu bikin bener-bener ide tuh ngalir semua dah kalau pakai setup kayak gini. Jadi dan juga smartphone ini kan tidak memakan daya yang gede gitu kayak kita nyolok PC. Jadi ya udahlah, ini mau nyala 24 jam nonstop juga nggak bakal bikin listrik kalian bengkak. Dan USB-C dongle tadi juga masih bisa dicolok ke power adapter lagi. Di situ kan ada port USB-C-nya. Nah, itu dia support power adapter sampai 100 watt ya kalau nggak salah. Jadi kalau baterai smartphone kalian habis ya tinggal colok aja ke dongle tadi dan udah lanjut aja kerja lagi. Nah, jadi gimana nih untuk kontennya kali ini? Apakah kalian suka? Di sini gue coba bergeser sedikit dari PC karena gue pengen coba aja explore ke gadget-gadget lain kayak smartphone ini, karena ya gue melihat di sini teknologi smartphone itu sekarang udah nggak lagi bisa dianggap remeh ya, bukan sekedar lagi alat untuk hiburan aja. Sekarang udah makin powerful dan dia udah bisa sekarang tuh dipakai buat kerja dari segi operating system dan juga hardware-nya. Ya walau sih menurut gue ini masih hanya bisa untuk menunjang office work aja, karena ya untuk software editing kan kayaknya Adobe dan DaVinci itu belum masuk ya ke smartphone Android. Jadi tapi setidaknya sih buat pekerjaan kalian yang emang office work ya gue rasa smartphone sekarang udah bisa menyelesaikan hal-hal itu semua. Belum lagi juga dengan setup yang tadi gue kasih lihat ya, ada monitor terus pakai speaker eksternal. Itu kayak ya buat kalian yang memang pengen punya setup kecil ya di rumahan,
dan memang kayak butuh sebuah setup yang kayak PC tapi nggak mau beli PC, ya kalian bisa manfaatin smartphone kalian untuk menggunakan setup seperti ini biar ya kerjanya lebih enjoy lagi, jadi lebih mood booster lagi karena ya bisa dengerin musik dan juga nonton film. Jadi silakan kalian kasih pendapat kalian di komentar di bawah. Dan mungkin segitu aja sih untuk kontennya kali ini. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Sukaiti jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow channel Sukaiti di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Sukaiti. Pamit undur diri, see you on the next video.